kakak siapa? Yuk, kenal ndak? Bisa nebak kakak siapa? Kak Putri. Kakak sekarang kan di luar rumah, jadi kakak pakai masker. Jadi adik-adik kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker ya. Kalau bisa jangan keluar rumah dulu karena ada virus corona. Virus coronanya belum hilang adik-adik. Jadi adik-adik kalau bisa tetap di rumah sama mama, sama papa, sama kakak, sama adik, sama oma, opa. Jangan kemana-mana dulu ya. Yuk, sekarang hari apa? Ayo. Hari Minggu, waktunya sekolah minggu. Sebelum kita mulai, kakak ajak adik-adik bangkit berdiri. Mari kita berdoa lebih dahulu. Mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah. Ayo adik-adik, tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberkati kami sampai hari Minggu ini Tuhan. Kami kembali bisa beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, nanti kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang Engkau berikan kepada kami melewati guru-guru kami, bisa kami tanamkan dalam hati kami, dan bisa kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini temanya tentang penciptaan. Apa itu penciptaan ya? Tuhan menciptakan seluruh alam semesta dan isinya. Yang terpenting adalah apa? Yang ada di siang hari, pagi hari sih, dari pagi sampai siang apa yo? Ada yang tahu? Matahari, benar sekali. Yuk kita pujikan dari terbit matahari sampai pada masuknya. Tetap bangkit berdiri adik-adik. Dari terbit
adik-adik, kalau ada matahari kita bisa bermain. Tapi sekarang nggak boleh keluar rumah dulu ya, bermainnya di dalam dulu. Pohon-pohon bisa hidup karena matahari ya. Ada burung-burung yang terbang-terbang bisa hidup karena mereka melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu menciptakan burung, pohon-pohon, semuanya mengajak kita untuk selalu memuji Tuhan. Yuk adik-adik, kita lanjutkan, kita pujikan matahari bersinar terang. Sudah capek? Belum lah, masa masih muda kok mudah capek, Rek. Gak boleh ya, harus tetap semangat, apalagi memuji Tuhan, harus semangat 45. Yuk, kita pujikan lagu berikutnya, Allahku Dahsyat. Pakai gerakan ya. Kita harus memuji dengan semangat. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi
membahagiakan karena Tuhan sudah menciptakan bumi dan seisinya. Adik-adik, Tuhan menciptakan binatang-binatang enggak ya? Iyalah, Tuhan menciptakan binatang yang berkaki 4, yang berkaki 2, yang bisa terbang. Semuanya Tuhan ciptakan. Seperti kambing, ada yang tahu suaranya kambing gimana? Mbak, mbak. Suaranya kucing? Kak, suara kodok gimana? Suara kodok gimana ya? Ceteblung. Yuk kita pujikan kambing mbak-mbak deh. Nanti suara kodoknya jadi teoteblung. Tapi enggak apa-apa, karena kita memuji Tuhan, kita harus tetap semangat. Kita lanjutkan binatang-binatang yang besar. Siapa yang tahu angkat tangan? Apa aja contohnya binatang yang besar? Ayo, yang belalainya panjang. Ada yang tahu? Gajah. Oh iya benar, gajah. Siapa tadi ya yang jawab? Siapa yang jawab? Adik-adik apa mamanya yang jawab? Ayo. Yuk kita pujikan bareng-bareng. King Kong badannya besar. Nanti ada gajah badannya besar juga. Kita pujikan tetap bangkit berdiri. Ini pujian versi baru ya adik-adik. Bukan yang versi lama. King Kong badannya besar. King Kong badannya besar. Kakinya pendek,
semua ciptaan Tuhan, termasuk kita adik-adik, kita juga ciptaannya Tuhan. Tuhan menciptakan kita serupa, segambar dengan Dia. Adik-adik, kita siapkan persembahannya ya. Persembahannya disiapkan, kotaknya disiapkan. Sebelum kita masukkan, kita berdoa dulu. Ayo adik-adik, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah memberkati keluarga kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang terbaik di mata Engkau. Biarlah Engkau terus memberkati kami di dalam segala keadaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami, layakkan persembahan kami. Haleluya, amin. Sudah, boleh dimasukkan ke kotak persembahannya. Oke, sudah dimasukkan semua. Yuk adik-adik, kita lanjut pujian kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mengenal lebih banyak lagi apa aja sih ciptaan Tuhan. Untuk itu kita pujikan, jadikan aku indah. Dalam kerinduan
kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami menjadi tanah hati yang subur Bapa, untuk dapat menerima firman-Mu, untuk dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, berdoa untuk guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat, biarlah apapun yang Engkau sampaikan lewat guru kami dapat mengerti, bahkan melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, adik-adik sekolah minggu Ebenezer yang ada di rumah. Gimana kabarnya? Tetap sehat kan? Semangat? Meskipun ibadah di rumah, kita harus tetap semangat. Ayo, kita dengarkan firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan hari ini. Temanya, penciptaan manusia pertama. Kalian pasti sudah dengar cerita tentang ini kan? Ya, terutama kelas Gideon, Daniel, Yusak. Oh, saya sudah tahu Mbak Ana ceritanya tentang ini. Penciptaan ini, saya tahu. Kan ini ceritanya lama sekali. Ya, enggak apa-apa. Kita ulang lagi ya. Kalau kalian sudah tahu, hari pertama Tuhan menciptakan apa? Tahu enggak? Ayo kita ulang lagi. Hari pertama Tuhan menciptakan apa? Ya, menciptakan apa? Gelap dan terang. Hari kedua Tuhan menciptakan apa? Air dan cakrawala. Hari ketiga Tuhan menciptakan apa? Daratan dan lautan serta tumbuhan. Ada bunga, pohon-pohon, buah, pohonnya berbuah. Sekarang hari keempat. Hari keempat Tuhan menciptakan apa? Matahari dan bintang. Nah, hari kelima Tuhan menciptakan apa yuk? Tuhan menciptakan binatang yang ada di darat. Nah, sekarang hari keenam Tuhan menciptakan apa? Ya, kalian sudah tahu. Tuhan menciptakan manusia. Sebelumnya, ayo dibuka Alkitabnya. Diambil Alkitabnya. Dilihat, dibuka Kejadian 2 ayat 4 sampai 17. Kita baca sama-sama ya. Ayo dibuka. Kita baca sama-sama ya. Kejadian 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ayat 5. Belum ada semak ada pun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ayat 6. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia. Itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, yuk. Kalian sudah tahu kan cerita ini? Terutama kelas besar ceritanya bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Ya, menciptakan manusia bagaimana? Tuhan Allah kita sudah menciptakan semua
semua yang ada di bumi ini. Tumbuhan, hewan, ada gunung, ada lautan ada samudra, ada sungai, ada danau di situ. Tuhan menciptakan semuanya yang ada di bumi ini. Ya, semua isinya sehingga dunia ini menjadi tempat yang baik untuk kita tinggal di dalamnya. Kita tinggal di bumi ini. Ya, Tuhan Allah kita juga menciptakan taman yang cantik untuk ditempati manusia. Nah, makanya Tuhan menciptakan siapa manusia pertama? Siapa manusia pertama? Ya, tadi Tuhan menciptakan manusia itu Adam. Taman ini dinamakan taman, siapa tahu? Iya, pinter. Eden. Taman apa? Taman Eden. Nah, Tuhan Allah memutuskan di taman ini harus ada manusianya. Kenapa? Kok harus ada manusia? Tuhan manusia ini agar mengatur dan merawat. Bagaimana cara Tuhan membuat manusia? Yuk. Tadi kan sudah tahu tadi dibaca Alkitabnya tadi kan? Alkitabnya tadi kan dibaca Kejadian berapa? Kejadian 2 ayat 4 dibaca semua bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Tuhan mengambil apa tadi? Debu tanah. Terus bagaimana? Debu tanah ditiup tanahnya, dihembuskan nafasnya, menjadi manusia, bukan bim salabim, abrakadabra. Itu kan sulapan. Tapi Tuhan menciptakan manusia dengan debu tanah lalu dihembuskan. Berarti ada nafasnya siapa di situ? Nafasnya Tuhan Allah kita. Dan manusia pertama ini namanya siapa? Adam. Nah, Adam ini ditaruh di mana tadi taman yang cantik tadi? Di mana tadi? Di taman Eden. Taman ini cantik sekali. Tuhan sudah menciptakan pohon, sudah menciptakan bunga. Pohonnya ini sudah berbuah bermacam-macam. Kalian pasti tahu buah apa? Pisang, mangga, ada apa lagi? Oh, banyak sekali. Ya, kalian sudah tahu kan ada yang berbiji, ada yang tidak berbiji, ada yang bijinya yang di luar. Apa ya biji yang di luar? Ayo, apa kalian tahu? Kalau kalian tahu di komentar. Di komentar, di situ nanti lihat, tulis biji yang ada di luar, buah yang bijinya di luar itu apa? Ya, kalian tulis di situ di komentarnya nanti di YouTube sini ya. Komentarnya buah yang isinya di luar adalah titik. Ayo, tebakan ya, teka-teki. Yang kelas besar, kelas Yusa. Ayo, jawab ya. Nah, Tuhan tadi sudah menciptakan manusia yang dinamakan Adam, terus ditaruh di Taman Eden. Tamannya ini cantik, ada sungainya, bunganya pasti bagus-bagus. Bunga mawar, enggak bunga mawar dan melati saja. Ada yang warnanya purple. Apa purple itu? Purple apa purple ya? Purple apa purple ya? Ada yang warnanya yellow. Yuk. Terus kenapa kok Adam ini ditaruh di Taman Eden? Untuk apa? Ya, untuk apa? Untuk merawat dan memelihara. Di Taman Eden ini juga ada binatang. Binatangnya macam-macam.
ada semut, mulai yang dari paling kecil, semut. Ada yang terbang, apa? Burung. Ada yang kakinya 2. Apa kakinya 2? Ayo, ayam. Ya betul. Ada lagi kakinya 2 apa? Bebek. Terus ada yang kakinya 4. Apa yang kakinya 4? Sapi. Terus apa lagi? Kuda. Terus apa lagi? Banyak. Ada yang kakinya banyak. Apa ya hewan kakinya banyak? Oh, apa ya? Hewan yang kakinya banyak apa ya? Ayo, ini teka-teki yang kedua. Hewan yang kakinya banyak lebih dari 10. Lebih dari 6. 6 deh, 6 deh. Apa ya hewan yang kakinya lebih dari 6? Coba tebak ya, tulis di komentar. Hewan apa yang kakinya lebih dari 6? Yo. Untuk apa Adam ini ditaruh di Taman Eden? Untuk merawat dan memelihara. Nah, ini ayo dibaca lagi. Yang ayat 8, Alkitabnya diambil. Manusia dan Taman Eden, judulnya seperti itu ya. Ayat 8. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Siapa yang membentuk manusia tadi? Siapa? Allah, Tuhan kita, ya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan itu di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu berbagai menjadi 4 cabang. Lu ada sungainya, bagus kan? Cantik kan tamannya? Ada sungainya. Loh. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh taman Hawilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopas. Nama sungai yang kedua adalah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga adalah Tigris, yakni yang mengalir ke sebelah timur Asur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Nah, itu ya, ada sungainya cantik. Ada sungai berapa itu tadi? Sungainya? Hitung sendiri ya, dibaca baik-baik, terutama kelas yang tinggi. Dibaca di Taman Eden ada berapa sungai dan namanya itu sungainya apa saja, ya. Ya. Nah, taman ini, kenapa manusia ini ditempatkan di Taman Eden tadi? Kenapa? Karena untuk memelihara dan merawat. Selain taman itu ada pohon, ada bunga, ada apa lagi? Ada binatang. Nah, Tuhan tadi menyuruh apa? Merawat dan memelihara yang ada di taman itu. Di situ juga ada buah-buahan, bermacam buah-buahan. Nah, Tuhan memberi perintah Adam untuk selain merawat dan memelihara yang ada di Taman Eden. Dan perintah Tuhan, ayat 19, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Ini perintahnya kepada manusia, didengarkan.
Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Bebas dimakan. Ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu perintahnya Tuhan Allah kita kepada manusia. Semua pohon buahnya boleh kamu makan. Tapi hanya satu perintah Tuhan, larangan Tuhan. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat janganlah kamu makan. Kenapa kalau kamu makan? Tadi dibaca, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu larangan Tuhan. Nah, ya. Nah, adik-adik, kita juga ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Lihat pohon. Pohon ini ada daun, ada pohonnya. Lihat binatang ini. Binatang ini ada kakinya. Bisa berjalan, tapi pohon ini tidak bisa berjalan. Manusia bisa berjalan. Pohon sama binatang ini bisakah bicara sama Tuhan? Maksudnya berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan? Tapi manusia bisa bicara dengan Tuhan melalui berdoa. Istimewa kan? Ciptaan Tuhan. Manusia itu paling istimewa. Ciptaan Tuhan paling istimewa. Ya. Coba lihat tumbuhan ini bisa berdoa tadi? Tidak bisa. Hanya berdiam, dia hanya bisa berdaun, berbuah lebat. Kalau binatang ini bisa berjalan juga, bisa mengeluarkan suara, tapi tidak bisa bicara. Bisakah ciptaan Tuhan kedua ini bicara sama Tuhan? Tapi manusia diciptakan Tuhan paling istimewa, dia bisa bicara dengan Tuhan. Ya. Tadi Tuhan apa? Cara menciptakan manusia itu dibuat dari debu tanah, lalu dihembuskan nafas. Nafasnya dari siapa? Tuhan. Kalau tumbuhan dengan hewan ini diciptakan langsung diciptakan. Hewan juga langsung diciptakan. Tapi kalau manusia dibuat dulu dari debu tanah lalu dihembuskan. Berarti manusia ini ciptaan Tuhan yang paling istimewa, yang paling dekat karena dari nafasnya Tuhan. Ayo. Istimewa kan? Binatang bisa bicara sama Tuhan? Tidak bisa, hanya manusia. Kita saja yang bisa bicara dengan Tuhan. Ya. Allah menciptakan manusia berbeda penciptaannya. Ya, makhluk hidup yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa manusia lebih istimewa. Tadi saya sudah bilang, di mata Tuhan manusia ini lebih istimewa dari ciptaan yang lainnya. Dari tumbuhan, dari binatang. Manusia ini di mata Tuhan ciptaan yang paling istimewa. Karena itu manusia harus berhubungan secara ilahi. Sebab Allah merupakan sumber dari hidup umat manusia. Manusia perlu bersyukur karena diciptakan dengan unik dan berbeda. Nah, berbeda dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Manusia ini diciptakan unik sehingga tidak ada satu manusia pun
di dunia ini yang sama persis, meskipun kembar wajahnya, matanya, bentuk rambutnya juga sama, ada yang sama, tapi sifatnya sama nggak sama persis. Apakah persis? Nggak sama. Tuhan itu bagus kan? Tuhan itu istimewa kan? Tuhan itu luar biasa, menciptakan manusia dengan nafasnya. Tadi dibentuk dari debu tanah, lalu dihembuskan nafasnya. Makanya manusia ini ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Betapa kreatifnya Tuhan ya. Allah kita itu kreatif sekali. Adik-adik, sebagai manusia ciptaan Tuhan, bahwa kita ditugaskan untuk memelihara dan merawat alam semesta ini. Tuhan menciptakan bumi, Tuhan menciptakan gunung, sungai, lautan, danau, semuanya kita harus memelihara dengan baik. Kita tidak boleh merusaknya. Itu perintah Tuhan. Nah, sekarang larangannya, tadi Adam juga ada perintah Tuhan untuk merawat dan memelihara. Tuhan juga melarang Adam untuk tidak memakan pengetahuan yang baik dan jahat. Boleh kamu makan semua pohon buahnya ini kamu makan boleh, tapi hanya satu yang tidak boleh kamu makan. Buah pengetahuan baik dan jahat. Itu larangan Tuhan. Manusia juga seperti itu. Kamu boleh semuanya. Ayo dirawat alam semesta ini. Tapi Tuhan juga punya larangan. Nah, larangannya ini kalian harus menjauhi. Makanya kita sebagai ciptaan Tuhan yang paling istimewa, kita harus merawat alam semesta ini. Kita juga harus menjauhi larangannya. Ya, mau kan adik-adik yang ada di rumah? Ya? Nah, oke. Siap? Adik-adik sekolah minggu Ebenezer. Nah, tetap menjaga alam semesta ini, tidak merusaknya. Oke, haleluya. Adik-adik sekolah minggu Ebenezer yang ada di rumah, ya, tugas kalian hari ini ya, didengarkan untuk kelas Samuel sama Daud. Ini hanya ayat hafalan, ya. Ayat hafalannya adalah, dengarkan, Mazmur 139 ayat 14a, ya. Mazmur 139 ayat 14a, ya. Ini untuk anak kelas Samuel dan kelas Daud. Untuk kelas Gideon, Daniel, dan Yusak ini agak beda. Saat ini kalian kan liburan, ya kan? Yuk, liburan kan, berarti nggak ada pelajaran kan? Mbak Ana minta kalian browsing yang ada di HP kalian. HP-nya jangan dibuat game-gamean. Sekarang kita browsing di Google, cari jaring-jaring balok atau jaring-jaring kubus. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini jaring-jaring. Nah, setelah itu kalian contoh di kertas, kalian buat di seperti ini, ya. Kalian buat. Nanti kalau seperti ini sudah, kalian pasti Google ya, jaring-jaring sketsa, bangun ruang kubus. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Oke. Nanti setelah itu kalian bisa download atau
kalian buat, nulis sendiri, gambar sendiri bisa. Nanti terus kalian gunting, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Lalu kalian buat nanti seperti kubus ini. Nah, kalian kan sudah hafal kan? Hari pertama Tuhan menciptakan apa tadi? Gelap dan terang. Hari kedua Tuhan menciptakan apa? Nah, setelah ini kalian lem, kalian buat nanti menjadi kubus atau balok. Nah, kalian gambar hari pertama, contohnya seperti ini. Hari pertama mana ya? Hari pertama gelap dan terang. Nah, seperti ini kalian gambar. Kalau kalian bisa download, ada di Google, boleh kalian gambar, boleh. Hari pertama Tuhan menciptakan gelap dan terang. Terus kalian tempel hari kedua Tuhan menciptakan apa ya? Cakrawala dan air. Terus hari ketiga Tuhan menciptakan apa? Hari keempat Tuhan menciptakan apa? Kalian tulis di situ, kalian gambar di situ, kalian tempel. Terus hari kelima Tuhan menciptakan apa? Binatang yang ada di. Hari keenam Tuhan menciptakan binatang yang di darat dan manusia. Oke, ini untuk tugasnya kelas Gideon, Daniel, sama kelas Yusak. Kalian kirim ke guru kalian masing-masing, kalian tempel seperti ini. Atau kalian video boleh. Nah, kalian buat seperti ini ya. Kalian kan liburan, bolehlah kalian berkreasi ya. Nah, itu aja ya. Adik-adik yang ada di rumah, ayo kita berdoa sama-sama ya. Ya, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Maha besar Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menciptakan manusia dengan sempurna, istimewa daripada penciptaanmu yang lainnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku yang penciptaku, sungguh besar karyamu, bumi penuh kemuliaanmu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menciptakan kami manusia dengan istimewa. Ajar kami untuk dapat selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Engkau berkati kedua orang tua kami, saudara-saudara kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Sampai jumpa minggu depan.